Hey ho Bob gengs, untuk umat muslim dalam negeri, kata hilal tentu saja bukan hal yang asing untuk kita dengar. Biasanya, hal ini mulai santer kembali dibicarakan media saat lebaran sudah dekat. Ya meskipun sering didengar, tapi masih banyak dari kita yang masih bingung dengan kata hilal. Apalagi standar hilal sering dipertanyakan akibat adanya perbedaan penanggalan yang terjadi antara Muhammadiyah dan pemerintah yang membuat seringkali Ramadan dan Lebaran jatuh pada tanggal yang berbeda. Maka dari itu, untuk menjawab kebingungan tersebut, mari kita telusuri bersama di DP Explore tentang hilal berikut. Mulai dari apa itu hilal? Bagaimana hilal menurut ajaran Islam dan sains? Bagaimana cara penentuan Ramadan dan Lebaran menggunakan hilal? Dan apa yang menyebabkan terjadi perbedaan penetapan awal puasa dan hari Lebaran? Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelum membahas bagaimana penentuan hilal, mari kita bersama-sama mengenal apa itu hilal. Hilal merupakan bulan sabit tertipis yang berkedudukan rendah di atas cakrawala langit barat dan sudah bisa diamati menjelang terbenamnya matahari. Rata-rata, umur bulan sabit ini adalah 6-7 jam yang dijadikan penanda masuknya bulan baru utama dalam penanggalan Hijriah. Secara khusus dalam kepercayaan Islam, hilal memang secara jelas tertulis dalam berbagai hal, seperti surat Al-Baqarah ayat 185 yang memiliki arti, "Mereka bertanya padamu tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit adalah tanda-tanda waktu bagi manusia." Dari ayat inilah, kemudian kegiatan pengamatan hilal sering dilakukan. Khusus untuk Ramadan, berdasarkan sabda Rasulullah, berpuasalah karena melihat hilal. Jika tidak, maka genapkanlah. Yang menjadi penguat bahwa penentuan Ramadan bisa dilihat dari kemunculan hilal. Dari ayat Al-Quran dan sabda inilah, maka wajar saja jika kita yang berada di Indonesia sering mendengar kata hilal saat menjelang bulan Ramadan. Nah, dalam sejarah, bukan cuma peradaban Islam yang menentukan penanggalan berdasarkan bulan. Beberapa peradaban sebelumnya pun melakukan hal yang sama. Bangsa Babilonia terkenal mengamati benda langit juga menentukan tanggal dengan melihat bulan sejak 26 abad silam. Begitupun orang-orang Tiongkok kuno, suku Aztec di Amerika, dan aborigin Australia. Hilal merupakan tanda utama dalam penanggalan Islam. Nah, bagaimana cara penentuan hilal? Anggota tim Falakiyah Kementerian Agama Cecep Nurwendaya membagi bulan menjadi 5 fase, yakni fase bulan baru, fase bulan sabit, fase bulan separuh kuartil pertama, fase bulan besar, hingga fase bulan tua. Dalam penentuan hilal, fase bulan sabitlah yang dijadikan waktu dalam mengamati hilal, yang merupakan bulan tipis yang berada lebih tinggi 2-3 derajat dari cakrawala saat matahari terbenam, yang hanya bisa diamati dalam waktu singkat, sekitar 15 menit sampai 1 jam. Nah, karena bentuknya tipis dan juga memiliki waktu singkat, maka pengamatan hilal ini tentu saja merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Belum lagi, masih banyak kendala teknis lain, seperti langit yang masih cukup terang, yang mengganggu penglihatan, hingga kabut yang sering menutupi langit menghalangi pantauan hilal. Maka, untuk menyiasati jika hilal tidak terlihat dengan memantau langit, penanggalan Hijriah dilakukan dengan 2 cara berbeda, yaitu ruqyat dan wujudul hilal atau hisab. Ruqyat merupakan metode penetapan tanggal yang kita bahas tadi dengan melihat hilal yang muncul setelah bulan baru.
Sedangkan hisab merupakan metode yang menetapkan penanggalan dengan menghitung posisi bumi terhadap matahari dan bulan secara matematis dan astronomis. Nah, dalam kasus di Indonesia, kedua metode ini sering digunakan secara bersamaan. MUI dengan ruqyat dan Muhammadiyah dengan hisab. Makanya, sering sekali kedua ormas ini berbeda perhitungan yang berujung pada perbedaan awal Ramadan dan hari Lebaran. Keduanya sama-sama memiliki dasar yang kuat. MUI menggunakan dasar hadis yang mengatakan, "Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika terhalang, maka genapkanlah menjadi 30 hari." Sementara Muhammadiyah merujuk pada surah Yunus ayat 5 dalam Al-Quran, yang artinya, "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu." Nah, karena dua alasan kuat ini, maka tidak ada satupun yang salah, karena semua tujuannya sudah benar. Ya, meskipun begitu, kita tidak bisa memungkiri kalau perbedaan penanggalan ini menyebabkan perbedaan hari Lebaran yang sering membuat bingung masyarakat. Tapi, terlepas dari itu semua, tentu bulan Ramadan dan Lebaran adalah hal yang kita nantikan semua. Apalagi, tidak lama lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Maka dari itu, segenap tim dari Keluarga Populer mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan penuh rahmat, dan juga semoga saja bulan Ramadan ini bisa dilalui dengan normal, tidak seperti tahun lalu saat pandemi menggerogoti dunia. Amin.